ini kita akan membahas tentang gerak harmonis sederhana dan khususnya yaitu gerak harmonis sederhana pada bandul. Nah, apa itu gerak harmonis sederhana pada bandul dan apa saja sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajaran berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis gaya yang bekerja pada bandul. Sekarang kita lihat dulu gerak harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, dari gambar yang sudah kalian lihat tadi, coba lagi kalian perhatikan video pada jam ini ya, dimana bandulnya itu bergerak bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Dan sini kita coba animasikan bandul tadi, dia bergerak terus-menerus, dimana dia bandul bergerak bolak-balik ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi, dan ke kanan lagi. Jadi, getaran harmonik sederhana atau disingkat dengan GHS adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Nah, GHS ini juga disebut sebagai gerak periodik karena memiliki siklus dan syarat penting untuk terjadinya GHS ini adalah gaya pemulih. Ingat ya, ada gaya pemulih. Jadi gaya pemulih adalah gaya yang arahnya selalu menuju titik keseimbangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangan. Makanya gaya pemulih ada tanda minus. Jadi misalkan kita memberi simpangan ke kanan, maka bandul akan bergerak berlawanan arah ke kiri menuju keseimbangannya. Nah, pada saat mencapai ketinggian maksimum, maka bandul akan balik lagi ke kanan. Nah, gaya pemulih inilah yang membuat bandul bergerak bolak-balik. Nah, sekarang kita lihat simulasi menggunakan pad. Dan kita pengen lihat kecepatan dan percepatannya, dimana kalian lihat di sana tanda panah yang berwarna hijau itu menunjukkan kecepatan dan yang berwarna kuning adalah percepatan, dimana kecepatannya bertanda positif dan percepatannya negatif karena selalu berlawanan dengan arah gaya benda. Dan juga panah kuning juga menggambarkan gaya pemulih karena dia selalu menuju titik keseimbangan. Ya, kalian perhatikan dia panah kuning selalu menuju gaya pemulihan. Nah, sekarang kita lihat energinya. Kalian perhatikan di sini untuk energi total atau energi mekanik dia selalu konstan, sementara yang berubah adalah energi kinetik dan energi potensial. Berikutnya kita lihat adalah periode dan frekuensi, di mana periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran, sehingga periode sama dengan waktu per banyaknya getaran. Sementara frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap sekon. F sama dengan banyaknya getaran per waktu, sehingga periode sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Nah, sekarang kita lihat yang mana sih yang disebut satu kali getaran. Nah, kita lihat bandul bergerak periodik seperti ini, maka yang disebut dengan satu getaran pada saat dia di A, berawal di A, kemudian bergerak ke B, ke C, ke B, dan kembali lagi ke A, itulah yang disebut dengan satu getaran.
Dan inilah rumusan-rumusan yang ada pada gerak harmonis sederhana pada bandul. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa rumus frekuensi 1/2pi akar G per L dan periode 2pi akar L per G, dan tidak ada masanya di sini. Jadi jelas bahwa periode dan frekuensi tidak dipengaruhi oleh massa. Nah, sekarang kita coba buktikan benarkah bahwa massa tidak berpengaruh kepada frekuensi dan periode. Nah, sekarang kita buat massa benda ya, kemudian kita simpangkan ya sekitar 15 derajat. Kita lihat nilainya ya. Kita perhatikan nilainya. Nah, dapat nilai periodenya yaitu 1,6856 second. Dan sekarang kita coba rubah massa dari bandul kita ini. Kita geser ke arah maksimum. Ya, dan kita buat simpangan yang sama seperti tadi, itu simpangannya 15 derajat. Kita lihat periodenya berapa. Nah, kamu perhatikan di sini periodenya sama saja, yaitu 1,6856 second. Jadi jelas bahwa frekuensi dan periode tidak berpengaruh pada massa, tidak tergantung kepada massa bandul. Kita lihat contoh soal. Sebuah bandul sederhana memiliki massa 100 gram dengan panjang tali 40 cm jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan bandul tersebut diberi simpangan sudut sebesar 5 derajat. Tentukan gaya yang menarik bandul saat simpangan maksimum, periode serta frekuensi getarannya. Dimana di sini ada sudutnya 5 derajat. Kita ketahui ya, buat diketahui massanya 100 gram berarti 0,1 kg. L-nya panjangnya 40 cm atau 0,4 meter, gravitasi 10 dan sudutnya 5 derajat. Yang ditanya adalah gaya yang menarik bandul saat simpangan maksimum, periode serta frekuensi getarannya. Untuk kalian pahami di sini ya, yang ditanya adalah gaya pada saat simpangan maksimum. Jadi simpangan maksimum adalah jarak titik terjauh dari titik keseimbangannya. Andaikan di tengah ini adalah titik keseimbangannya, maka di sebelah kanan itu adalah yang maksimal kanan itu adalah titik terjauhnya. Nah, kamu sudah tahu gaya simpangan maksimumnya, yaitu titik terjauh tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusannya, yaitu F sama dengan M kali G sin theta. Dan massa sudah diketahui, gravitasi juga sudah diketahui, sudut juga sudah diketahui, maka tinggal kalian masukkan nilainya. 0,1 kali 10 kali 0,087. Tadi sin 5 derajat 0,087. Berarti gayanya adalah 0,087. Untuk periode kita masukkan 2pi akar L per G. Kita masukkan nilainya 2 kali 3,14 akar 0,4 per 10. Jadi dapat hasilnya adalah 1,256 second. Jadi kalian masukkan nilainya ya. Next, untuk frekuensinya rumusannya adalah 1 per periode. Nah, karena periode sudah ketemu, berarti kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya. L sama dengan 1 per 1,256. Makanya hasilnya sama dengan 0,796 Hz. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gerak harmonis sederhana, khususnya gerak harmonis sederhana pada bandul. Dan juga sudah ada soal-soalnya. Semoga kalian bisa memahami dan lebih mengerti lagi tentang gerak harmonis sederhana, khususnya gerak harmonis sederhana pada bandul. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dadah!